Jadi apapun kalau solihah pasti endingnya barokah. Jadi apapun kalau tidak tidak solihah pasti endingnya musibah. Makanya kalau mendoakan anak jangan hanya mudah-mudahan anakku jadi anak yang pinter. Jangan hanya gitu. Memang pinter itu penting, tapi jauh lebih penting daripada sekedar pinter adalah solih. Pinter kalau enggak solih musibah. Coba saya tanya dijawab. Sama-sama nakal, sama-sama jadi maling, bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter. Astagfirullahaladzim, sakmene akeh yo budek kabeh. Sama-sama nakal, sama-sama malingnya, yang lebih berbahaya itu maling bodoh apa maling pinter? Maling pinter. Maling bodoh itu ndak bahaya. Paling-paling nyuri apa? Nyuri ayam. Ayamnya belum ketangkep, dianya yang ketangkep. Memang malingnya on. Nyolong pitik urung kecekel malah diene sing kecekel dhisik. Itu kalau maling bodoh, paling yang dicuri ya sepeda hontel, tewel, kotang cementel. Maling bodoh. Tapi kalau maling pinter, miliaran, triliunan, merugikan masyarakat sanegara. Kalau maling bodoh paling yang dirugikan cuma satu keluarga. Kami maling pinter yang dirugikan itu orang senegara. Miliaran, ratusan miliar, triliunan, itu pun nggak ketahuan karena pinter. Yang ketangkep itu masih belum pinter itu. Kalau pinter ya aman, nggak ketahuan. Saking pinternya. Itu pun kalau datang ke berbagai acara di mana-mana udah disambut pakai baliho selamat datang. Nanti di forum ya yang terhormat. Padahal itu bajingan tengek, tapi dipanggil yang terhormat karena pinter. Nah yang ketawa itu sebenarnya ya pengen tapi nggak ngerti caranya. Ya Allah, Bu, masalah anak itu penting banget. Al-walad samratul fuad. Anak itu buah hati bagi orang tua. Bahkan anak itu investasi masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia saja, masa depan dunia akhirat. Coba renungkan. Bapak Ibu boleh mengadakan penelitian. Udah nggak usah jauh-jauh. Di sekitar Bapak Ibu aja, di sekitar Bapak Ibu aja, di sekitar lingkungan Bapak Ibu aja. Perhatikan ya. Ada orang makin tua hidupnya kok makin mulia. Tambah tua itu loh hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Makin mulia itu rata-rata ya karena anak-anaknya yang menjadi wasilah, dia hidupnya makin enak dan makin mulia, dimuliakan sama anak-anaknya. Kok begitu? Ya karena dia sukses dalam mendidik anak-anaknya. Bisa dipahami omongan saya? Saya itu biasanya kalau ceramah kan pakai bahasa Jawa. Nah ini tadi dibilangi masyarakatnya majemuk. Saya ya harus pakai bahasa Indonesia meskipun kurang kulina. Ya kurang kulina. Ya masyarakatnya majemuk.
Katanya ya Pak bahasa Indonesia lah, walaupun saya tahu ini 90% yang hadir ya Jawa semua, saya tahu. Ketoro, burek-burek. Lah sama bureknya kayak saya. Ngono loh. Halo? Ono wong tambah tua uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya. Rata-rata ya mergo anake. Yang membuat dia makin tua hidupnya makin enak, makin mulia itu ya anak-anaknya. Makin tua itu tambah tenang hidupnya. Kadang dibangunkan rumah bagus sama anak-anaknya, difasilitasi sama anak-anaknya, diberangkatkan haji umroh sama anak-anaknya. Pokoknya kalau ada orang makin tua hidupnya kok makin enak, makin enak, makin enak, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia. Rata-rata itu karena memang anak-anaknya yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara, yang menjadi sebab kemuliaan orang tuanya. Betul? Karena dia sukses mendidik anak-anaknya. Nah sebaliknya sekarang, ada orang makin tua hidupnya makin sengsara, makin menderita. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah remek, tambah remek, tambah remek, tambah legrek, tambah legrek, tambah legrek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Roto-roto yang mergo anak. Karena dia gagal mendidik anak. Dikelelerno karo anak itu, nyane dintekno anak-anake. Wis tuwek karek megap. Ya salahnya dia sendiri karena dia gagal mendidik anak. Wong anak itu jadinya bagaimana kan terserah orang tuanya. Allah memberikan anak kepada manusia itu keadaannya baik. Anaknya siapapun pada dasarnya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak siapapun lahir ke dunia ini dalam keadaan baik. Allah memberikan anak kepada manusia itu pada dasarnya baik. Lah jadinya anak itu nanti seperti apa orang tua yang menentukan. Fa innama abawahi yuhawwidani. Nah ini tergantung orang tuanya. Apa anak mau dididik dan diarahkan Yahudi, ya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau dididik Nasrani, ya anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau dididik Majusi, anak ya jadi Majusi. Iki tak tambahi. Au yumalingani, anak dididik jadi maling ya maling. Au yucopetani, ya jadi copet anaknya. Au yubajingani, ya jadi bajingan. Kan terserah orang tuanya. Halo? Betapa krusial kedudukan anak bagi orang tua, menentukan nasib orang tua. Banyak orang tua yang mulia di dunia ya karena anak, banyak orang tua yang sengsara di dunia juga karena anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya makanya tadi saya katakan nggak usah jauh-jauh, perhatikan sekeliling sampean. Kalau ada orang makin tua hidupnya makin enak, makin mulia, itu rata-rata karena anak-anaknya. Ada orang makin tua hidupnya makin sengsara, makin menderita, rata-rata juga karena anak-anaknya. Yang makin mulia, makin enak, karena dia sukses mendidik anak-anaknya. Yang makin sengsara, makin menderita, karena dia gagal mendidik anak-anaknya. Makanya anak itu penting, sehingga pantas ya orang kalau nggak punya anak itu sedih. Orang kalau nggak punya anak itu susah. Terutama di masa tua, masa sepuh. Seenak-enaknya dirawat saudara, masih jauh lebih enak dirawat anaknya sendiri. Betul? Astagfirullah. Yang sebelah sini kok nggak semangat apa nggak denger ya? Saya ulang. Orang nggak punya anak itu susah. Terutama di masa tua. Yang rawat siapa? Dirawat saudara itu nggak kayak dirawat anak sendiri. Makanya kalau nggak punya anak susah. Walaupun kaya raya, kalau nggak punya anak sedih. Pengen punya anak. Kadang sampai alatnya diperiksa-periksa no.
Iki kurang lincip apa kurang jebobok apa kurang atos. Loh, aku nganggo basa Jawa kok ngerti. Nggak punya anak susah, punya anak tapi nakal lebih susah lagi, melebihi susahnya nggak punya anak. Kok begitu? Ya iya, merawat anak nakal itu lebih enakan ngerawat kambing nakal. Tuh, gampang rumat wedhus nakal daripada anak nakal. Misal bapak ibu punya kambing nakal, oh kambingnya jantan, gerok nakal. Tuh, males ngerawat, solusinya gampang, ya kan? Dijual ya dapat duit, kasih orang suruh ngerawat, banyak yang mau, nanti bagi hasil. Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik bisa dipakai buat korban. Kalau ada kelahiran bisa dipakai akikah, disembelih, dimasak apapun dagingnya enak. Daging kambing itu mau disate, mau kare, mau rawon, mau gulai, mau soto. Itu kalau wedhus nakal. Tapi kalau anak nakal dijual, prapayu, kasih ke orang, nggak ada yang mau. Dinasihati ngebantah, dihajar mewek, suruh minggat, nggak berangkat, dibuang, balik pulang. Mau dibunuh dosa, mau dikubur masih pelorok-pelorok, dibalik no menjero dalane wis ora sedeng. Coba ngomong rakamot. Enakan ngerawat wedhus nakal daripada anak nakal. Misal ya ini, saya punya kambing nakal, jantan, gagah, belengah berok, tapi nakal. Keluar dari kandang nggak pamit saya, emang kambing nakal, nggak pamit saya. Masuk kandangnya tetangga tanpa permisi, akhirnya kambing tetangga yang betina-betina itu meteng kabeh. Ono pitu sing meteng. Kira-kira tetangga saya marah sama saya apa enggak? Marah apa seneng? Seneng, malah nemuin saya. Bah, terima kasih bah. Kambingnya apa yang jantan itu masuk kandang saya bah. Sekarang kambing saya yang betina itu bunting 7 bah. Doakan lancar, nanti kalau manak semua tak kasih hadiah 1 bah. Dan barokai sampean bah. Bukan orangnya tok, wedhuse yo barokai. Coba ganti sekarang, bapak ibu punya anak laki-laki ganteng, gagah, tinggi besar, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune, belengah berok, tapi nakal. Keluar dari rumah nggak pamit orang tua, masuk rumah tetangga tanpa permisi, akhirnya anak tetangga yang perawan meteng. Ayo, masa tetangga sampean terus seneng? Terima kasih ya bu, terima kasih atas pejantannya. Anak ibu pinter banget bikinin aku cucu ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, padahal gini ya para jamaah, anak manusia itu beda dengan anak binatang. Coba ngomong wis suwe mau. Anak manusia itu beda dengan anak binatang. Bedanya gini maksud saya. Coba, masih ingat apa enggak ya sampean? Anak sapi itu namanya apa? Pedet. Oke. Anak sapi namanya pedet. Pedet ini asal dikasih makan banyak, kenyang, dia bisa besar, bisa gemuk, dan dewasanya
Cipedet ini dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Asal dikasih makan banyak kenyang, selesai. Anak kerbau namanya gudel. Gudel ini asal dikasih makan banyak kenyang, dia besar, gemuk, dijamin itu. Dewasanya nanti si gudel ini bakal jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak kambing namanya cempe. Cempe ini asal dikasih makan banyak kenyang, bisa gemuk, besar, dan dewasanya si cempe dijamin jadi kambing yang baik menurut pri kewedusan. Anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan banyak kenyang, memang bisa gemuk, besar, tapi dewasanya si bayi ini belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Kalau anak binatang itu asal kasih makan banyak kenyang, pasti gemuk, pasti gede, dewasanya pasti baik. Tapi anak manusia nggak bisa begitu, nggak cukup kasih makan banyak kenyang. Makanya semangat posyandu itu ya penting. Ibu-ibu hafal itu lagunya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, kui anak wedus. Anak wedus, anak pitik itu berat badan ditimbang selalu, wong. Targetnya lemu, targetnya gede, badannya oke. Nah kalau anak manusia ya nggak cukup dong kalau hanya berat badanku ditimbang selalu. Makanya kalau punya anak jangan hanya targetnya disandangi rapet, dipakani warek, turok nenggon anget. Asalkan dia sehat, dia semangat, kuat, diangkat berat, saking lemune. Enggak, itu yang saya maksud. Kalau anak manusia beda dengan anak binatang. Maka mendoakan anak mudah-mudahan soleh. Kalau dalam bahasa Al-Quran sering diungkapkan dengan ulul albab. Bu, mudah-mudahan anak-anak warga Sumbersari dan sekitarnya ini senantiasa terbimbing untuk menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau saya sering mengistilahkan gini, jadi anak yang perintis bukan pewaris, anak yang pengais bukan pengemis, anak yang pelopor bukan pengekor, anak yang penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang terpelajar bukan yang kurang ajar, anak yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Al-Quran bukan ahli gendaan. Loh, gatuk-gatuk nong ini ki angel, ora gampang. Makanya yo larang. Loh. Ayo siapa yang bisa gantiin kayak saya, silakan ke sini. Aku tak pindah lokasi. Tuh, saking susahnya sampai nggak bisa suruh ngulangi lagi. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ringkasnya gini, ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berarti ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ahli fikir.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ahli ikhtiar. Anak soleh yang ulul albab itu yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan terampil, sensitif, kreatif, produktif. Ngerti pora ya dijak ngomong ini gini. Inspiratif, imajinatif, inovatif. Alah tambah ra ngerti, tambah ra ngerti. Tambah ra ngerti soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi Nggak, aku kalau bilang Wawan itu jangan marah, itu bahasa akrab. Maaf ya. Mungkin jamaahnya udah mulai nggak fokus, nggak konsentrasi. Kalau tak katain kayak gitu kan terus tek gini, merhatiin lagi. Yang kedua, itu bahasa akrab saya. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Sopo ngomong kentir-kentir. Bisa karepmu. Diulang ya. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Ya kudu ngene, gampang dipahami, ngadepi wong sing ayu tapi lepas. Ngene iki ora gampang, makanya ya. Jadi dia itu bisa menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Paham porang. Nah ini harus dibekali dengan 3 kemampuan. Supaya ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sehingga membutuhkan 3 ilmu secara terpadu. 1 ilmu agami atau ilmu dini, 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi. Ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Ilmu profesi didapat melalui pendidikan formal. Ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga nanti anak-anakmu itu bisa menjadi figur-figur yang bekerja dengan hati, juga bekerja dengan otak, juga bekerja dengan otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras, kerja pakai otak namanya kerja cerdas, kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Anakmu bisa kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Oh, ngene iki yo angel, ora gampang. Makanya yo pengen murah bojomu kon ceramah. Kerja kalau pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Nah, orang kerja kalau hanya pakai otot kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Nggak usah keplok, aku nggak butuh tepuk tanganmu. Yang aku butuhkan adalah uluran tanganmu. Rajos piye iki ilmune profesor iki. Kalau kerja pakai otot itu kan kerja keras, hasilnya ngepas. Kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Bukti, kalau nggak dikasih bukti yo nggak percaya dan nggak paham. Soalnya rupane ayu tapi anyel aku ini. Tak kasih bukti. Kerja kalau cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda binatang. Binatang itu kan kerja keras pakai otot.
sapi, kuda, kerbau, itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Sapi disuruh bajak di sawah, kuda disuruh narik dokar, narik bendi. Itu kerja keras, kerja hanya pakai otot. Hasilnya pas sehari paling dapatnya ya 200.000, 250.000, udah pas begitu. Lah manusia kerja kok hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ya cuma pas segitu. Kroso wong e. Wong kerja kok ndodos ae. Beres tok. Apa maneh brondol. Ya sorry, saya bukan bermaksud merendahkan apalagi melecehkan, demi Allah enggak. Ya, saya ingin ngasih support motivasi agar anak-anak kita itu nanti jangan hanya mengandalkan otot, jangan hanya kerja keras saja. Ya hasilnya ya cuma pas. Manusia kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Kerja rendahan, kerja kasar, petentengan, hasilnya pas. Coba kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, ini kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter mikir mendiagnosa penyakit, ini obatnya ini, perawatannya begini. Itu kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kok kayak nggak percaya yo? Udah sekarang sama-sama tukang cubles, bandingkan yang kerjanya kerja keras pakai otot dan kerja cerdas pakai otak. Sama tukang cublesnya, satu dokter, satu tukang ngebor sumur. Kan sama-sama nyubles. Kalau tukang ngebor sumur itu suntiknya gede banget tuh, berat, meteng-meteng, mendeng kayak. Yang dicubles alot, gone panas keringet derodosan pertentangan. Oh, berus. Tarik mana? Berus. Tarik pertentangan. Pagi sampai malam dapatnya 250.000, 300.000. Nah, tukang cubles satunya kerja cerdas. Cublesnya cilik, enteng, tempatnya ber-AC, adem, harum. Yang dicubles ya empuk, bisa dolanan. Sekali dilus-lus, lebih tepatnya diisik-isik. Pakai kapas ini tes iso mbek dolanan. Sekali coblos cus, nggak bakal ditawar sama orang. Apa ono dokter binyang? Pinten Mbak dokter? Dan 100.000, mboten saged kirang Pak. Sak mbletate dibayar. Ayo, lagi nggak percaya? Itu yang kerja pakai otot, kerja keras, ngangkat batu besar-besar itu, batu gunung, batu kali, ratusan batu dia angkat pagi sampai malam. Dapatnya hasil pas 300.000. Ada yang kerja cerdas pakai otak, ngangkat batu kecil satu saja dapatnya 300 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Loh. Kiai itu kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, maka hasilnya tak terbatas. Sama tahu ngerti ono kiai kerja pertentangan, kiai nyuluh kodok, golek bekecot, brondol. Ya karena kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Tuh perhatikan kiai-kiai ini, gak kelihatan kerjanya, tapi rumahnya bagus, kendaraannya bagus,
Loh, makannya enak meskipun dikasih orang. Semuanya lo pengen ngasih. Di mana-mana dimuliakan, dihormati orang. No. Istrinya juga cantik-cantik. Survei rata-rata kiai itu istrinya cantik. Rata-rata itu bonus dari Allah. Kenapa? Ya karena satu-satunya hiburan bagi kiai ya cuman istri. Mau cari hiburan apa? Mau karaoke nggak pantas. Nah kalau kapolsek masih pantas karaoke. Kiai arep karaoke ya nggak pantas. Nyari hiburan apa? Main biliar ya nggak pantas. Golek. Terus ditutno karo Sandy apa kuwi jenenge iki? Lah ya juga pantas. Lah nek dan rame ya pantas. Satu-satunya hiburan kiai itu ya cuman istri. Makanya Allah itu adil. Rata-rata kiai istrinya cantik. Ada kiai istrinya kok gak cantik, apes. Lo nggak ada hiburan lain, satu-satunya hiburan cuman istri, jelek pula. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kiai apes. Ora ono hiburan liya, hiburane mek bojo tok. Elek bisa. Apes, urip apes. Yo sepurane yo sing kiai sing bojone elek sepurane. Yo nasibmu lagi apes. Tetapi coba kita kembali, kalau omongan saya salah silakan dibantu, dibantah monggo. Kalau saya ngomong salah, mumpung saya belum pindah lokasi. Nah anak-anakmu itu kalau pengen jadi anak yang sukses dunia akhirat, jangan hanya dikasih modal kerja keras saja, harus kerja cerdas, syukur-syukur disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya pasti tak terbatas. Orang sini belum denger ya, sekarang hitungannya per menit ya. Lu jangan disamakan dengan yang ilmu murahan. Ini ilmu mahal. Coba ngomong aduh-aduh. Ya jauh dekat sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini pentingnya. Soalnya gini, anak sekarang sama anak dulu itu beda. Beda. Kalau anak dulu sama orang tua itu manut-manut, patuh-patuh. Anak sekarang itu kalau sama orang tua udah sehingga Sayyidina Umar berpesan, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka anak-anakmu diciptakan untuk menghadapi zaman yang nggak sama dengan zamanmu dulu. Halo? Apanya yang nggak sama? Ya semuanya, semuanya nggak sama. Mainannya udah beda kok. Anak sekarang itu mainannya serba elektrik. Anak kecil-kecil itu mainannya Mobile Legend, FF. Loh, guyu ibu Anak sekarang itu mainannya wis sampai orang tuanya itu lo nggak ngerti. Ngegame. Makanya hati-hati bu, harus dipantau terus bu. Kadang-kadang gara-gara top up FF Mobile Legend itu nanti sampai terjerumus ke judol, judi online. Woi, ibunya sambat, ibunya ngeluh. Lah ini saldo QRIS-nya kok tahu-tahu habis. Aku nggak merasa belanja. Ini kok ada transaksinya di Surabaya, Bandung, Jakarta. Ternyata anaknya yang menghabisin saldo QRIS-nya ibu digaya apa? Wih, top up. Paham pora gitu ngomongin ini. Anak sekarang mainannya udah kayak gitu. Lah kalau bapak ibu dulu waktu kecil mainannya apa? Oh, karet, kelereng, bentek, kasti. Dulu pengen sepatu itu ya selumpringnya
Selumpringe bambu lho dicancang ngambil 1, 2, ini pengen tembak-tembakan yo papae gedang wi keratak. Orang dulu mobil-mobilan yo lemah yo dimbel-mbel. Terus coblesi sodo gawe norodo terus diseret nganggo gedebok kae. Anak dulu sekolah nggak punya tas, plastik resek, betul? Buku 1 untuk semua pelajaran, nulisnya salah, arep ngapus gak duwe penghapus, digosok gawe apa? Itu. Nah, ini loh. Nyatanya sekarang orangnya ya bisa jadi kapolsek kok. Bu, kita masuk di apa ya orang bilang wolak wali ing zaman. Ini tadi saya sama Pak Haji Marwan di mobil bahasan wolak wali ing zaman. Memang zaman sekarang aturan itu kebolak-balik. Ya sing apik dielek-elek, sing elek dianggap apik, sing bener disalah-salahke, sing salah dibener-benerke. Yang harusnya tuntunan malah dianggap tontonan. Yang mestinya cuma tontonan malah dijadikan tuntunan. Sing penting dianggap ora penting, yang tidak penting malah dipenting-pentingke. Sekarang kan gitu. Coba saya tanya. Sholat taraweh itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Betul. Sholat subuh sunnah apa wajib? Nah, sunnah sama wajib penting mana? Berarti taraweh sama subuh lebih penting. Nah, di desa sini jamaah subuh dengan jamaah taraweh lebih banyak mana? Nah, katanya penting subuh. Ini namanya kan yang nggak penting dipenting-pentingkan, yang penting dianggap nggak penting. Yuk, kalau dikasih pengertian kayak gini bantah, ya pantas aja bah kalau subuh kalah jumlah jamaah dengan taraweh. Subuh kan tiap hari, taraweh kan cuma setahun sekali, ya pantas kalau jamaahnya ramai. Ya udah, kalau gitu di Sumbersari sini supaya sholat subuh jamaahnya bisa rame. Apa perlu diusulkan khusus Sumbersari subuhnya setahun sekali? Ini zaman kualek-walek. Coba saya tanya, harusnya wong tua manut anak, opo anak manut wong tua? Loh, ora nyaut. Harusnya wong tua manut anak atau anak manut wong tua? Tapi sekarang prakteknya kebalik, wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu budel, mesti ruwet kebo kok nyusu budel. Wong budel urung metu pentile. Lah wong tua kok manut anak, mesti ruwet. Kebalik. Jadi kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Halo? Paham apa enggak ya ini ya? Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Anak sekarang itu kalau sama orang tua gayanya kayak bos, orang tua nasibnya kayak pembantu, betul? Coba pikir yang jernih, anak sekarang itu kalau sama orang tua gayanya kayak bos. Nyuruh-nyuruh nggak mau disuruh. Bos kan suka nyuruh nggak mau disuruh anak sekarang. Kalau minta nggak bisa ditunda, nggak kena disemayani. Hui, ya Allah. Kalau punya keinginan harus, anak sekarang kan gitu bos. Sedangkan orang tua nasibnya kayak pembantu, disuruh-suruh sama anaknya. Suruh masak, suruh nyapu, ngomong putu, Masya Allah. Ada sini yang ngomong putu? Wong tuwek kok on.
Lo penakmu lo kapan? Penakmu kapan? Dulu waktu muda kerja keras, bingung kolai ra karuan merawat anakmu. Lu saiki wis tuwa kok sik ngerawat putumu. Lu penakmu kapan? Uripmu lo penake kapan? Loro kawit cilik nganti tuwek. Ya gara-gara cucu itu mau sholat jamaah ke masjid nggak bisa diganduli, mau sodako nggak jadi gue nyangoni, mau berangkat ngaji nggak bisa direpoti, tuwek on. Penakmu lo kapan? Kena mes peteng dengan rekoso olehmu ngeragati anak, membiayai anak, tuwek isek rekoso peteng dengan ngurmat putu. Sing ngurmat putu balekno. Balekno mae. Nyah tak balekno anakmu. Kenapa to, Mak? Dikok kena banja. Aku tanggung jawab. Wis tuwae wayahe mendekat ke Allah, memperbanyak bekal, ngomong putu. Balekno. Hui. Coba kalau dulu. Ini aja udah tak kurangi sengaja aku, dalil Arabnya nggak tak baca, langsung pengertiannya saja. Percuma tak wacana dalil Arab ya plonga-plongo. Ya kan orang ceramah kan lihat yang diceramai siapa. Kalangan akademis apa kalangan jemburis? Kesuwen. Ngadepi wong ngono ae. Yang penting kan sampean ngerti. Bu, maaf ya, kalau anak dulu itu sama orang tua itu taat, patuh gitu. Patuh gitu. Urusan apa aja. Sampai pakaian nih loh yang ngebeliin orang tuanya. Betul? Rata-rata wong tua biyen nek nukokke sandangan anak mesti kegeden. Ben awet. Komyor, kegeden Mak, rapopo. Somben nek wis gede sedengan. Dulu gitu. Peci lo longgar, pincuk peniti. Ingat nggak sekolah SD 6 tahun dibeliin sepatu cuma sekali. Cek dipesen, diwet-wet le sampai kelas 6. Padahal si kelendek sepatunya dawa kaya Donald Bebek. Dulu begitu. Sampai maaf mau disekolahkan kemana, ngaji di mana, ya orang tua yang kasih pilihan. Nikah itu apa kata orang tua, betul? Sama bakal bojo lu ndak kenal, tahu-tahu duduk di pelaminan, singkur-singkuran nggak kenal, nganten wedok madhep rono, nganten lanang menceng rono, tapi dadine apik, wong ben taun yo procot. Sekarang coba ibu punya anak perempuan, nah arabeno nak yo oleh kae nak mau Bu gak seneng sapa to Bu? Solikin. Mah aku ora seneng solikin Bu, manut ibu entuk bapakmu yo manut mbahmu, nyatane yo penak uripe. Ora ana wong tua pengen nyusahne anak, manut. Mah Bu, mah aku ora seneng solikin. Kudu manut. Mah lek ibu maksa yo solikin kon rabi sampean. Anak sekarang gitu. Anak dulu itu enggak pakai bantah. Nah, ojo lungguh bantal, marake lo udunen, enggak berani. Anak sekarang, nah ojo lungguh bantal nak, garai udunen, dari sapa Bu wong penjahit lungguh bantal bendino yo ora udunen. Sopir-sopir lungguhe bantal yo ora udunen gitu. Kamu itu perawan, jangan keluar malam nanti dicaplok Bathara Kala. Enggak berani keluar malam. Perawan sekarang, jangan keluar malam nanti dicaplok Bathara Kala. Beneran aku wis suwe pengen dicaplok, ora dicaplok-caplok. Bathara Kalane sing wedi saiki. Ya Allah. Bu, dilanjut bukan nih? Tapi udah setengah 12 ya. Gak apa-apa. Oh, no gak apa-apa. Aku nyonyor. Oke, gak apa-apa. Ini ya. Nikmat dunia itu kan banyak. Tapi hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain udah nggak bisa lagi dinikmati.
hanya bisa dinikmati pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah nggak lagi bisa dinikmati, kecuali anak yang solih dan solihah. Itu bisa dinikmati setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Anak solih solihah bisa dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain nikmat yang bernama anak solih dan solihah, itu hanya bisa dirasakan kenikmatannya pada saat-saat tertentu saja. Di saat yang lain sudah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Di waktu yang lain udah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Contoh ya, rumah bagus itu ya nikmat dunia. Semuanya pengen punya rumah bagus. Rumah bagus bisa dirasakan nikmatnya hanya pada saat lagi di rumah. Begitu keluar dari rumah, begitu nggak tinggal di rumah, udah nggak bisa merasakan nikmatnya rumah bagus. Betul? Pakaian bagus itu juga nikmat. Nyatanya ibu-ibu selalu berburu pakaian bagus. Nikmat. Pakaian bagus itu bisa dirasakan nikmatnya hanya pada saat dikenakan, hanya pada saat dipakai. Begitu digeletakkan, digelemprokkan, dicentelkan, pakaian bagus sudah nggak lagi bisa dirasakan nikmatnya. Kendaraan mewah, kendaraan mahal bagus, nikmat dunia, bisa dirasakan kenikmatannya hanya pada saat dikendarai. Ketika nggak dikendarai, diparkir, ya nggak bisa dirasakan nikmatnya. Kok aku ini didengerin apa enggak ya? Makanan enak, lezat, yaitu nikmat dunia, bisa dirasakan hanya pada saat sampean sehat. Coba kalau sampean sariawan misalnya, apa mana hilatmu melentung sak degan? Ya menisan tebung ke contohnya masisan. Seenak-enaknya makanan udah nggak bisa dirasakan lagi nikmatnya, betul? Bapak misalnya punya istri cantik, menarik, ayu, kerusu, keboy, semuluhai, aduhai, ikut yahut, bahenol, menol, sema, kembelan, kemontok, kementek, memolak, kinyis, mengis, mentong, moblong, denok, debleng. Timbangannya orang di rumah, no. Pak, istri cantik bisa dirasakan nikmatnya, Pak, hanya pada saat sampean sehat. Sampean gering, ya lenger sampean, Pak. Apa mana sampean anyang-anyangan? Tapi nek anak solih, anak solihah bisa sampean rasakan kapan saja, di mana saja, dalam situasi seperti apa saja. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua kaya. Anak solih solihah juga bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua miskin. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya di waktu orang tuanya sehat. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya di waktu orang tuanya sakit. Anak solih solihah bisa dirasakan nikmatnya saat orang tua di dunia, saat orang tua di alam kubur, bahkan sampai orang tua di akhirat. Anak solih solihah masih bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai contoh ya. Sampeyan ki umpama ditakdir Allah jadi orang kaya, umpama kan sampean tidak kaya, masa sugih kok dobrok nopo nulung dulu. Misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang kaya, punya anak solih solihah, bisa merasakan nikmatnya, seneng, bahagia. Karena apa? Anak bisa mikul dhuwur mendem jero nama orang tua, mengharumkan nama keluarga. Biayai habis berapapun nggak rugi, ngeragatin tek piro raiman, karena anaknya solih solih. Sampean ditakdir jadi orang miskin, ya seperti sekarang ini. Kok iso aja ngono, nyatane yo melarat tenan kok. Masa nek sugih kok gelem nunggu ndoprok-ndoprok kono. Orang tua miskin, anak solih solihah lo bisa dirasakan nikmatnya.
Lah orang tuanya lagi sedih. Wong kene iki ra tau ngerti drone ya. Enek drone ndenger ndangak. Bener nek nyelempet omah. Enek drone yang dhuwure ngene malah ana sing ngene. Katrok. Pokoke sing ndangak ngingeti drone tak dongakno tengkengen ra iso balik. Lenggak. Gara-gara itu aku nggak diperhatiin. Orang tua lo sedih mikir ekonomi. Kalau anaknya soleh-solehah itu bisa ngibur kok. Bapak kok kayaknya sedih pak, mikirin apa pak? Ya mikir kebutuhan nak. Bapak nggak boleh kayak gitu pak, nanti bapak sakit. Ya bapak doakan pak ya, aku dapat kerjaan. Aku pengen bantu bapak, aku punya cita-cita pengen berangkatin bapak umroh. Adem. Nah, coba kalau anaknya nakal, wong tuane wis sedih, meneng, lenger mikir apa to pak? Ya mikir butuhan, ora gablek duwe ya ora gablek pak. Nggak karek Halo? Paham ora to iki? Sampean sehat kayak gini, anak soleh-solehah bisa dirasakan nikmatnya. Coba bapak ibu misalnya sampean punya anak, sekolahnya pinter, ngajinya rajin, akhlaknya mulia, sama siapa-siapa dia tata krama. Ya Allah, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, khutbah yo iso, ceramah yo pinter. Kayak aku lah. Ya kaya sapa. Misalnya seneng nggak punya anak kayak gitu bu? Udah sekolahnya pinter, ngajine rajin, akhlake mulia, karo wong tua yo tata krama, maca Quran fasih, kon khutbah yo iso, masya, bantu orang tua yo sregep, seneng. Ada kumpulan wali murid di sekolahan, terus gurunya bikin pengumuman, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima hadiah, piala dan penghargaan. Ibu sing munggahi seneng guyu sampai untune diketokno. Ra iso mingkem duduk beletat neh tar. Nampane piala mbek mereng sampai medun ora iso balik. Saking senenge, coba pas kumpulan wali murid di sekolahan ada pengumuman gini. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Wakil jarene. Aku tahu dipanggil guru BK wakil. Bu, loh, orang tua sakit loh bisa menikmati anak soleh-solehah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu pernah melihat sendiri. Orang tua lagi sakit, lumayan serius sakitnya, bisa menikmati anak soleh-solehah. Ada, ini saya melihat sendiri, asli, pakai shot, asli. Ada orang tua sakit, lumayan parah sakitnya, opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam yang gerdu. Diimpus bu, bahkan sampai pakai alat bantu nafas sih loh. Apa namanya itu? Oksigen kok deso, ventilator. Oksigen opo deso. Malah kayak ngarani jere tabung LPG jere. Ngawur iku lho bu, sing berkutuk itu loh. Ya iya, berarti kan penyakitnya wis parah. Diimpus pakai ventilator, nafasnya wis Sopo ngomong persis nih. Makasih. Tapi sok senyum. Aku pas jenguk itu, pas besok. Dia itu senyum.
kayak nggak ngerasakan sakit sama sekali. Kenapa? Ya karena ngelihat anak-anaknya yang rukun, anak-anaknya yang nungguin semua itu loh. Ada yang ngipasi, ada yang isek-isek, ada yang ngaji. Lu sakit separah itu lo masih tersenyum. Kelihatan kalau bahagia. Kayak nggak ngerasa lagi sakit gitu. Akhirnya saya punya kesimpulan, bener. Kalau memang anak solih-solihah itu bisa dinikmati orang tuanya, sekalipun orang tua sedang sakit. Masya Allah. Kalau anak-anak nakal, orang tuanya di rumah sakit, nungguin orang tua so berantem sama saudara. Sijine wis nunggoni 3 dina, sijine urung nunggoni. Nek gegeran. Yo gantian mbak, aku neng kene terus kon nunggoni terus. Sampean ra tau mrene alasane sibuk, alasane sibuk. Sing sibuk ora sampean tok, aku yo sibuk, urusanku yo akeh. Mosok aku digo kalah-kalahan terus. Padha-padha anak yo gentenan saiki aku terus sampean, mosok aku terus neng kene. Yo kuwi wonge keplok-keplok ngono. Ya Allah. Bu. Ya. Ini terakhir. Belum. Pak Suwito. Ini ada jamaahnya minta tambahan waktu, Pak. Ya. Ya ibarat kerja kan lembur namanya. Gini le, maksudnya gini le. Maksudnya gini. Sampean itu nanti kalau sudah sepuh, apalagi sakit, itu dan sakit itu menjadi sebab kematian. Udah nggak ada yang paling membahagiakan kecuali anak-anak yang solih dan solihah. Kalau udah seperti itu, sampean nggak akan membutuhkan hartanya anak-anak sampean. Sampean nggak lagi membutuhkan kedudukan, jabatan, pangkatnya anak-anak sampean. Nggak penting. Yang sampean butuhkan adalah solihahnya anak-anak sampean. Orang tua kalau udah sakit, apalagi itu sakit menjadi sebab kematian. Udah zaman udah nggak butuh hartanya anakmu sebanyak apa, gak perlu. Tanahnya anakmu seluas apa, gak pengen. Jabatan anakmu setinggi apa, gak sampean perlukan. Satu-satunya yang sampean perlukan anak-anak sampean yang solih dan solihah. Ngaji, mendoakan. Ada yang membimbing, mentalkin kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengantarkan orang tuanya menghadap Allah dengan melafadzkan Allah di akhir hayatnya. Dan itu yang membimbing adalah anaknya sendiri. Orang tuanya didekap, terus lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tuanya. Allah, Allah. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Maaf ya, maaf. Kondisi seperti itu dibimbing orang lain jauh rasanya dibanding dengan yang ngaji, yang mendoakan, yang bimbing adalah anak-anaknya sendiri. Mau kiai, ustadz, pak kaum, pak mudin. Kalau sini namanya apa? Kaum. Apa namanya sini? Hah? Kaum ya. Woi. Ya Allah, yang tukang imami tahlil itu loh. Kaum ya kaum. Kalau anaknya sendiri kan ikhlas, bimbing orang tuanya. Lah kalau pak kaum, ya kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Nek kandel yo ikhlas, nek tipis yo ora. Kandel kayak Allah, Allah. Nek tipis kayak Allah, Allah. Ana Allah itu angel ora mati Allah. Kalau anaknya sendiri kan pasti ikhlas. Paham ora to iki?
ngomong persis maneh. Lah ape mati masa kok Allah masa ngono. Ya. Tak. Mati mengucap kalimat tauhid. Husnul khotimah. Dan itu yang membimbing anaknya sendiri. Bahagia orang tua. Nah kalau udah kayak gitu, wis gak pengen donyane anak, pangkate anak wis ora kanggo. Ngono saiki duwe pangkate mlete. Melaku degek-degek. Kesenggol dikit marah-marah, saudara jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa? Cuma wakil RT. Greget nol. Setelah meninggal orang tua, yang paling membahagiakan rohnya apa? Maaf ya, dengerin. Yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tua itu membersihkan kotoran-kotoran anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Sekarang giliran orang tuanya meninggal, tangan-tangan anaknya yang membersihkan kotoran-kotoran tubuhnya. Kemudian yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Kemudian anaknya yang lain di soft terdekat dengan jenazah orang tuanya. Yang memanggul jasadnya menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan jasadnya ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Nah itu hanya bisa terwujud ketika anakmu bisa ngaji, ketika anakmu solih-solihah. Rasa iki sing anake oon-oon. Lagi anakku papat kok goblok kabeh. Ya rasakno gitu. Nyaring kali. Halo? Ya rasakan nanti. Kalau anak ndak bisa ngaji. Jangankan jadi imam sholat jenazah orang tuanya. Mandiin jenazah orang tuanya aja nggak bisa. Mengkafani ndak bisa. Loh kan itu udah ada petugasnya. Weh, rungokno dul, rungokno. Oh itu udah ada petugasnya. Yang paling berkewajiban merawat, mensolatkan, mendoakan orang tuanya yang meninggal itu anaknya. Pengumuman. Woi. Kadang-kadang aneh masyarakat kita, aneh. Orang tuanya meninggal ya, tetangga-tetangga pada mensolatkan, anaknya sendiri loh nggak ikut mensolatkan. Intak-intik riwari ngurusi beras, ngurusi daging, anak keplek. Loh, itu yang urusan beras, daging ibu pasrahkan ke orang lain, siapa itu yang dipercaya? Anaknya fokus merawat jenazah orang tuanya itu, apalagi mensolatkannya, paham? Oh yang orang lain mensolatkan orang tuanya, nah anaknya sendiri nggak ikut mensolatkan, anak keplek itu namanya. Intak-intik riwari. Demikian pula nanti kalau malam didoakan tahlilan kayak gitu, itu yang paling wajib ya anak-anaknya sendiri. Tetangga pada mendoakan, yang jauh datang ikut tahlil mendoakan, anaknya ribut di dapur urusan departemen perbadokan. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya datang aku ngerti. Pokoknya orangnya gemuk, pakai jilbab warna pink. Loh, yang lain itu loh khusyuk mendoakan almarhumah orang tuanya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana. Lah anaknya di dapur so ribut panganan. Ini nasinya kurang, tambah nasinya. Jangan kasih kuah dulu, kerupuknya nanti melempem. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Iki saiki wong nek lungguh sikile selonjor.
Nah langsung ditekuk sikile ya itu. Anak oon. Lu yang lain yang ikut mendoakan, lu malah anaknya ribut panganan. Lu masa ini salah kaprah ini, salah kaprah. Itu urusan dapur, serahkan ke orang yang dipercaya. Ya dipantau. Anaknya lu plak ndongakne kabeh. Nanti kalau udah selesai baru ngurusi yang lain. Understand? Praktekno. Lo kalau di daerah saya wis tak gasaki kabeh wong-wong. Mana anak-anaknya? Aku nggak mau ngimami sholat, aku nggak mau nyolati kalau anak-anaknya belum ngumpul. Yang lanang-lanang, ayo anaknya melu. Ikut semua anak-anaknya. Ono sing sekno kuburan. Antum rokok 2-3. Loh, saya datang ke sini juga jasanya rokok 2-3. Kalau nggak ada ownernya, bos tapi kok ngene ya modelnya ya. 2-3 ya nggak sampai ke sini. No. Gak gampang datengin saya. Emang gua cowok apaan? Apa ngomong mahal-mahal? Ya, kalau pengen murah ya yang suruh ceramah ketua RT-mu lo suruh ceramah. Mahal murah itu tergantung kualitas. Mikirnya yang suwe gitu. Loh Bu, ini lo udah hampir jam 12. Rumahmu mana? Nanti aku tak mampir tak ceritani sampai subuh. Jam 1. Yo kapan-kapan kalau kesini lagi. Kapan? Sayangnya kok jauh, coba deket aku sering kesini aku. Seneng aku melihat sampean. Semangat diajak ngaji. Seneng aku. Coba deket no. Tak parani terus pokoknya cocok. Maksudnya cocok ya semangat diajak ngaji. Pikiranmu apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar yang banyak. Lu sampean pikir Ustadz Kiai itu materialis gitu apa? Iya. Dipikir Ustadz Kiai itu mata duiten gitu apa? Iya. Jangan suudzon. Apa sampean pikir Ustadz Kiai golek karo duit moh ngono apa piye kok? Pikiranmu iki sing genah ngono kok. Pikiran kok. Ya. Bu. Ini baru di dunia loh. Taman udah bisa membedakan. Padahal itu yang akan menentukan nasib sampean selama-lamanya adalah akhir kehidupan sampean. Kalau akhir kehidupan sampean husnul khotimah, karena didoakan anak, dibimbing anak, kehidupan yang selama-lamanya sampean akan merasakan nikmat dan bahagia. Tapi kalau akhir kehidupan sampean di dunia ini su'ul khotimah, naudzubillah, maka kehidupan yang selama-lamanya sengsara dan menderita tanpa henti, gak ada jeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pentingnya punya anak solih solihah. Mikir gitu aja. Mudah-mudahan habis ini berubah lah. Ya, karena saya perhatikan di mana-mana itu orang tua sekarang kurang merhatiin pendidikan agamanya anak. Maaf ya, maaf banget. Bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa pendidikan formal itu tidak penting. Penting sekali. Jangan dipelintir omongan saya. Anak disekolahkan formal, mulai paling bawah, pos PAUD, playgroup, TK, sampai sarjana lengkap, penting. Sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi pendidikan agama harus jadi skala prioritas. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Pendidikan agama itu harus jadi skala prioritas. Nah sekarang terjadi ketimpangan. Orang tua itu saya perhatikan kalau urusan ngajinya anak itu kurang
kurang diopeni. Sholatnya anak itu kurang diopeni. Kalau orang tua dulu, anak belum sholat, ayo pesalat apa urung, gak bisa ngomong sholat, salat. Pesalat apa urung, wis sembahyang apa urung, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Orang tua dulu gitu. Ini waktunya ngaji, anak kok masih main, dicandak, cek, dicengkiwing, diantar ke tempat ngaji. Ayo ngaji, orang tua dulu gitu. Sekarang enggak. Enggak. Tapi kalau di sekolah umum, anaknya masih TK, ibu tiap hari nganterin, pagi itu ibu udah mandi. Terus cantik macamnya, terus pakai baju bagus, nganter anaknya ke sekolahan. Anaknya masuk kelas, ibu di luar bikin kelas sendiri. Sampai anaknya selesai. Tapi kalau untuk urusan ngaji di TPQ, di madrasah diniyah, udah gak diopeni. Bayar juga gitu. Kalau untuk bayar ke sekolah formal, rajin, nggak pernah nunggak, meskipun mahal. Coba kalau di TPQ madrasah diniyah, udah murah, nunggak sampai 6 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya banyak. Ada ini orangnya sekarang pakai jilbab warna hitam. Sudah kebayar ya Pak? Sudah lekas Pak? Tolong aja ya. Saya jadi ingat kalau guru saya bilangnya gini, wong tua saya iki wis ora sayang anak. Akeh wong tua sing ora seneng anak. Artinya ora seneng itu apa? Kurang perhatian ke anak, kurang kasih sayang, kurang cinta ke anak. Jadi ini bahasanya. Terus tak tambahi, saiki iku akeh wong tua sing wis ora seneng anak, tapi isih mana. Nah iki masalahnya. Ora seneng anak tapi isih. Nek ora seneng anak ya aja. Loh, perhatian ke anak itu lo kurang, kasih sayang ke anak itu lo kurang. Kalau orang tua dulu itu perhatian dan kasih sayangnya ke anak itu luar biasa. Sampai soal pendidikan, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak itu mulai kecil nempel terus ke orang tua. Kalau orang tua dulu mulai bayi gak lepas dari ibunya. Dan ibu zaman dulu memang betul-betul penyayang ke anak. Anak selalu lekat dengan tubuh ibunya, tidur ya dikeloni, nanti sampai masak sambil gendong anak, nyuci sambil gendong anak, nyapu sambil gendong anak. Ibu zaman dulu anaknya selalu nempel ke tubuhnya, apalagi kalau anaknya lagi sakit, gak lepas dari gendongannya. Masya Allah, penuh kasih sayang, diemban, dipok-pok. Anak mama cakep, anak emak sakit, anak bagus, padahal anak ireng korengan. Ini jangan dianggap remeh ya. Ketika dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hati anak menyatu dengan jantung dan hati ibunya. Ini membentuk karakter. Orang tua sekarang nggak mau kok gendong anak itu gak gelem. Anak masih bayi suruh nganggo gledekan kaya kirek. Nanti kalau di rumah gawe ke bandulan bandul ke sana, suruh anaknya biyut ngene. Ibu main HP. Abeng guyang-guyu kaya wong edan. Kalau anak wis mandek disurung meneh, bandul. Ibu main HP. Bu, maaf ibu, karakter anak itu sangat ditentukan oleh ibunya. Bener, bapak kan cuma panitia kok. Nih, sampai orang tua sudah di alam kubur, anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Keadaan di alam barzah, sebelum saya sampaikan, tolong dengarkan ya, ini pesan saya.
Sampean-sampean ki kan arep apa dipateni karo Gusti Allah. Semua. Dan dipindah di alam barzah. Masa sama nggak pengen jalan-jalan ke sana? Di sana itu ada orang yang seneng, ayem, tentrem, bahagia, kaya, semua serba kecukupan. Nabi menggambarkan wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa, wajah-wajahnya bertambah putih, bersinar saking bahagianya. Kenapa? Ya karena hampir tiap hari dapat kiriman BLT, dapat subsidi pahala dari anak-anaknya. Tapi ada di alam barzah itu orang tua yang sedih, menderita, sakit-sakitan, melarat, ya karena anaknya nakal-nakal. Artinya Bapak Ibu para jamaah, sampai orang tua di alam barzah pun anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Ya hadis yang sangat terkenal, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, satu shadaqatin jariyatin. Ketika manusia sudah mati meninggalkan dunia ini, seluruh amal terputus pahalanya kecuali tiga. Satu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sampean ora potongan. Yo jangan marah, coba diingat-ingat. Selama hidup, sedekahmu yang paling besar, sedekahmu yang paling banyak berapa? Ayo ngomong lambemu. Yo malah raisin ngono. Berarti nggak ada kans peluang mendapatkan aliran pahala produktif dari sedekatin jariyah. Lek potonganmu wis ora ana, wong dirimu iku medhit. Dua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dialap manfaatnya, ilmu yang bermanfaat, artinya diamalkan sendiri atau diajarkan dan diamalkan orang lain. Potonganmu yo gak, ilmu apa sing mbok tularno wong? Wong awakmu oon. Kesedekatin jariyatin wis enggak, ilmin yuntafa'u bih wis enggak. Satu-satunya harapan adalah awaladin sholihin yad'ulah. Paham ora? Kok plonga-plongo model? Halo? Sampeyan iki lho sing diandalno apa coba? Sedekatin jariyatin yo gak potongan. Ilmin yuntafa'u bih yo gak potongan. Ya waladin sholihin yad'ulah. Maka dikatakan anak adalah investasi masa depan dunia akhirat. Sampai di alam kubur orang tua masih bisa menikmati anak solih solihah. Coba wong tuane wis almarhum almarhumah lho dibadali haji. Ya anaknya ngerti dibadali haji. Enggak cuma sekali lho badali haji. Lah nek anake ngrasakno badal haji ora ngerti. Nanti jariyah ke pesantren, ke anak-anak yatim, ke masjid, diniatkan untuk almarhum ayahnya, almarhumah ibunya. Halo? Umroh, setiap umroh ya orang tuanya almarhum almarhumah diumrohkan. Masya Allah. Dan anaknya gak solih gak solihah, ya Allah ngerasakno badalno haji jariyah, mendoakan orang tuanya aja ndak. Loh, apa habis sholat gak mendoakan orang tuanya? Mendoakan apa orang dia gak sholat kok mau mendoakan? Moro kuburannya kadang ora kok. Kuburan wong tuane lo ilang. No kuburannya setahun sepisan orang ngaji, nggawa kembang karo banyu kendi. Kuburan wong tua dikai kembang, aku ora iso ngaji Pak, tak kei kembang ae Pak. Wangi Pak, piur. Mau pulang gerojok banyu kendi. Dari bapaknya di kuburan orang gelem ngaji, malah digerojok banyu. Kelilipen lo blok. Mangkel lah wong ini. Sampai nanti di akhirat Bapak Ibu, anak solih solihah masih bisa dinikmati oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang harusnya dimasukkan neraka geser ke surga barokah duwe anak solih solihah. Ada orang tua yang harusnya ke surga terseret ke neraka karena tuntutan anaknya yang nakal-nakal. Wa qalu rabbana inna
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Anaknya nakal-nakal sesat ya karena orang tuanya nggak tanggung jawab dalam hal pendidikan karakternya anak, pendidikan ibadahnya anak, iman dan takwanya anak. Rabbana atihim dhi'afaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakan kepada orang tuaku 2 kali lipat siksa yang aku terima. Orang tua mau ke surga, cemplung ke neraka gara-gara tuntutannya anak. Naudzubillah min. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang? Ya kapan-kapan ya. Ibu misalnya mau menghitankan bapaknya. Udah sayang, udah. Terima kasih semuanya. Anak buahku ini bawa sarung ora ya? Ndi anak buahku ya? Bawa sarung enggak? Bawa ya? Ya udah, ayo. Aku tak bagi-bagi sarung cap. Mendunia. Iya rokok 2-3 barang ini harus dilongkas mendunia gitu maksudnya. Di, nggak ada anak-anak ya, nggak ada anak-anak yang. Teler sudah anaknya Pak. Ada tidur. Oh, anaknya udah tidur. Nah itu ada yang ngacung itu. Oh ibu anak nggak apa-apa. Ya kalau ibu-ibu nggak usah maju nggak apa-apa di situ aja. Sebentar mungkin ada anak-anak dulu, anak-anak yang mau tampil bareng sama Abah. Mungkin ada anak-anak sini. Aku mau nunjuk nggak ada anak. Mana? Oh sak piye kecilian. Masih kecil itu. Belum bisa. Nah ya itu yang angkat tangan itu di belakang itu siapa itu? Ayo berdiri Mbak. Ayo Aldi sini. Kasih mic. Mas operator ada yang mic wirelessnya nggak Mas? Biar konek-konekan Aldi. Nah kasih. Ayo mana Mbaknya tadi? Nanti kalau udah ada hadiahnya itu baru yang lain dong ngacung nanti. Biasa kelakuannya. Kiri kanan jadi enak. Mana anak? Ayo. Iya. Nah, Ya kasih Aldi. Ngono lho, sekali-kali sing enom kadang tuwek ayo. Berdiri. Mbak, ayo ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya kayak penyanyi. Nama, alamat, Mbak Eng. Perkenalkan, nama saya Rini Wijayanti. Saya dari Desa Sikamakmur di SP1, Pak. Rini Wijayanti. Iya, Pak. Panggilannya? Rini. Kakaknya Rina ya? Ya, ibu saya Rina. Oh, ibunya Rina, anaknya Rini. Yang ini Rindu. Masih kuliah? Udah lulus, Pak. Udah kerja. Udah kerja? Alhamdulillah. S1, S2? S1. S1. Oh, kuliah, udah kerja. Tapi belum nikah? Belum nikah? Belum, Pak. Ya. Gimana kalau personel hadroh ini gimana? Mau nggak ada misalnya dilamar sama personel hadroh ini? Boleh? Ayo, boleh. Rumah kewi, sejak jomblo itu. Mbak Rini dari sini ke rumah Mbak Rini jauh? Jauh, Pak. Berapa kilo perkiraan? Perjalanan berapa perjalanan? Setengah jam, Pak, kira-kira. Ya deket, setengah jam kok. Jauh, Pak, jauh. Setengah jam kok jauh. Dengar di sini ada pengajian dari mana? Dari internet. Dari internet. Ya, kan banyak yang posting. Emang di sini internet bisa dipakai ya? Bisa. Mbak ini suka sholawatan?
bareng ini AM Ahbabul Mustafa Kaltim. Udah berapa kali ikut majelis sholawatan bareng Ahbabul Mustafa Kalimantan Timur? Baru sekali ini ya? Baru sekali ini ya? Iya Pak. Kalau majelis yang lain? Masjid. Oh di masjid, ya, di masjid. Ya sholawatan karolek men itu nang masjid. Ya udah enggak apa-apa Mbak Rini. Tak doakan semoga segera ketemu jodohnya. Amin. Yang terbaik. Kriterianya yang kayak apa sih? Mungkin bisa membantu saya. Yang seperti Bapak. Hah? Malah yang seperti Bapak. Ya udah tak doakan wes. Saya gak usah iri kamu. Apa genteni kene? Masya Allah Rini, Masya Allah. Tak doain, Masya Allah diijabah sama Allah. Dapat yang solih, yang bisa menjadi imam dunia akhiratnya. Yang jelas raka yang ini ki. Apa iki pelengkap penderita ini? Hari ini aku tuh biasanya bagi-bagi sarung, sarungnya cap mangga. Jamaahnya tadi itu udah tahu semua, makanya begitu aku bilang sarungnya cap mangga. Hari ini pernah lihat nggak di TikTok? Belum ya? Belum pernah lihat? Belum Pak. Dan yang dilihat pas TikTokan apa itu yang dilihat? Velocity. Oh alah. Apa ngono kuwi? Suka sholawatan nggak tapi Mbak Rini? Suka sholawatan? Lebih suka mana? Sholawatan apa nyanyi? Syaratnya mau dikasih hadiah harus ada sholawatan atau nyanyi apa? Pak, semuanya lah Pak. Wah, coba kalau nyanyi aku pengen denger nyanyi ayo coba. Gak bisa nyanyi. Loh katanya semuanya. Bisa nggak? Nyanyi apa ini? Hah? Terserah. Pop boleh, dangdut boleh, kasidah boleh. Seketika lupa lirik ini Pak. Apa? Seketika lupa lirik. Seketika lupa lirik. Karena ada yang melirik. Sholawat suka. Ada yang hafal sedikit-sedikit. Yang paling gampang itu sholawat Jibril. Kalau nggak bisa boleh sholawat Israel. Bisa, Rini? Sallallahu ala Muhammad. Ayo coba bisa nggak? Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tor monitor ketua tor. Kalau nyanyi suka nyanyi? Gak terlalu. Hobinya apa? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Oh, hobinya jalan-jalan. Masya Allah. No kene lo aku jalan-jalan nondi. Jalan ke sawitan Pak. Jalan ke sawitan. Ya. Brondol. Ya Allah, Rini. Kesane Mbak Rini, ada pengajian kayak gini gimana kesane? Ya semoga kedepannya ada lagi. Pak malu Pak udah. Ya udah nggak apa-apa wes. Udah kasih sarung. Wes, yang ngacung gini kok. Tadi kan iseng-iseng aja Pak. Ternyata iseng-iseng berhadiah. Oh alah, suka iseng. Hati-hati ya para cowok ngadepi dia. Awas kamu diisengin nanti kamu. Nah itu sarungnya cap manggarin. Tapi bikin kata-kata dulu. Sarung mangga harus. Coba sambil pegang sarungnya. Ayo. Sarung mangga. Apalagi itu Anza Series itu. Ada fotonya saya. Asli itu Anza Series itu. Nah kan ada fotonya saya. Comel. Maksudnya cowok melas. Ayo sarung mangga. Ayo. Sarungnya dipakai, mangganya diapakno ngono lho. Rin. Ayo, sarung mangga, ayo.
Sarung mangga. Sarungnya dipakai. Dipakai. Sayanya dilihat. Wis mborin, mbok. Bingung aku. Mana yang mau tampil lagi mana? Dan ini Rin iki wis kadung tampil transport, gue bensin, gue minyak, gue beli minyak. Udah di situ aja. Ini yang masih jomblo Rin, ini siapa tahu berjodoh. Wong gak mau kok, coba hari ini mau sholawatan atau mau nyanyi, tak kasih banyak. Iki gue apa jenenge minyak, gue minyak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan suka iseng ya. Insya Allah. Ada lagi nggak anak-anak? Ada lagi nggak? Kamu, ini masih anak ini. Ya wes, gak apa-apa wes, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sini mic-nya. Cair kok. Sini. Masya Allah. Ini loh udah jam 12 lewat. Ayo salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Muzani, biasa dipanggil Fauzan. Fauzan. Alamat? Alamat di Jalan Desa Sumbersari SP4. Sumbersari SP4. Masih sekolah? Masih di MTS Barul Hikam Nahdlatul Wathon. Kelas 9. Oh, udah kelas 9. Nggak di pesantren? Setelah lulus mau pesantren. Alah, telat. Pokoknya lepas MTS, lepas SMP ke pesantren itu ya mudah-mudahan lah. Di pesantren bener cita-cita ya. Cita-cita ke pesantren. Cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi tentara. Oh, pengen jadi tentara. Tepuk tangan. Top nih. Melanjutkan Pak Dan Ramil ini nanti. Top. Fauzan kok pakai kaos, ada fotonya saya, ini ceritanya gimana? Ayo coba. Ini kaos panitia dikasih sama Pak Suwito. Oh, kaos panitia. Tepuk tangan untuk tuan rumah. Makanya gelem dadi panitia dikai kaos. Bapak Ibu asli mana? Kalau Bapak dari Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Palu, Sulawesi Tengah. Ibu? Dari Bali. Bali. Loh, ini perpaduan Palu sama Bali. Berarti nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Bapak bisa? Aku nggak tanya bapakmu. Berarti nggak ngerti Jawa sama sekali. Kalau bapak bisa, aku nanya dia kok malah bapaknya yang diajukan. Fauzannya kamu itu bisa bahasa Jawa nggak? Nggak bisa. Sama sekali. Ya. Kalau di rumah komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bapak dari Palu, Sulawesi Tengah, ibu dari Bali. Masya Allah. Itu bapaknya ke sini itu dalam rangka transmigrasi apa dalam rangka apa? Merantau. Oh, merantau. Kalau ibu? Transmigrasi. Oh, ibu transmigrasi. Bapaknya merantau. Terus kecantol ibumu di sini. Terus jadi kamu. Berarti kamu itu hasil hasil perkawinan silang. Masya Allah, top dimanapun. Nah, ini indahnya Indonesia, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Ini berarti kepanitiaan ini dari SP berapa? Kalau ini SP berapa ini? SP4. Oh, kamu SP4 ya bener lingkunganmu. Makanya kamu jadi panitia. Suka salawatan ini nggak? Suka banget. Ya. Oh, berarti udah berapa kali hadir salawatan bareng sama AM Kaltim? Baru sekali. Berarti potong kamu gak patek laris berarti. Lah ya jauh nih masih Kaltim kan. Nek pancen laris wis bolak-balik tekan kene. Berarti ora patek laris. Tapi insya Allah nanti setelah bareng sama saya nanti.
Biasanya kok tambah laris biasanya. Masuk opo? Tabuhane sing rancak sing apik. Tabuhanmu kaya becak bane gembos ngono. Sing penak sik tabuhane. Coba selawatan dikit deh. Bisa enggak? Bisa dong Pak, dia loh. Bisa? Coba kayak apa ya? Coba. Bukan, dia kan ada juga. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Para jomblo yang hebat teruslah bersolawat, jangan mudah terpikat dengan cinta sesaat. Ya Allah, rungokno kuwi jomblo. Jangan mudah terpikat dengan cinta sesaat. Cinta sesaat itu cinta yang gimana? Cinta sesaat itu cinta yang gimana? Hah? Enggak, gimana sih jelasnya ya? Maksudnya cinta sesaat itu? Saya juga bingung gitu ngejelasin. Oh ya udah, aku nggak ngerti. Ya udah, terus masih ada lanjutannya nggak? Hah? Ada tapi nggak hafal. Oh ya hafal sakmono ya munggah. Yang lain yang kamu hafal. Ayo coba. Rahman Rahman sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Lillah lillah ya fu'amali lillah ولهز كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. Kalau salah sidik-sidik rapopo. Tapi yang jelas kan dia seneng sholawatan. Ngaji Qurannya udah khatam toh? Ngaji Qurannya udah khatam? Belum. Oh baru jilid 2. Juz berapa sampai juz berapa? Sampai juz berapa? Ngaji Qurannya di mana ngaji Qurannya? Ngaji Al-Quran, ngaji Al-Qurannya. Udah khatam apa belum? Belum hatam. Sampai juz berapa? Oh itu ustadznya. Oh itu bapaknya. Lo kok koyo adikmu ngono. Oh ini bapaknya. Lo kok belum khatam tuh Tot? Udah begini. Oh ngajinya di bapaknya sendiri. Guru ngajinya sih banyak, Guru ngajinya banyak terus. cuma belum pernah hatam. Ya berarti nek ngaji ku gak sampai khatam terus ganti, gak khatam ganti gitu. Itu warisan tuh bapaknya itu berarti. Semangat ngajinya ya. Lanjut sekolahannya. Bapaknya tuh ustadz. Kamu nanti harus jadi ustadz, jadi tentara yang ustadz. Itu ya. Semangat. Bapaknya lo ustadz. Kamu jangan terjebak dengan cinta sesaat. Tapi ini suaranya bagus, Tat. Ketoknya pinter karaoke, ketoknya anak sampean. Pernah karaoke? Pernah? Pernah. Lah kan, bener. Nyanyi lagu apa? Pernah ikut lomba nyanyi? Lomba song misalnya? Nah, Kok lomba nyanyi nggak pernah. gak pernah. Kalau karaoke pernah? Karaoke gitu pernah. Di mana? Atau kemah. Oh, oke, mah. Nah, coba sekarang nyanyi sedikit. Jangan. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak enak aja didengar gitu di sini. Oh, berarti takut yang dengar pada pingsan. Ya udah, wes kasih sarung. Maaf ya udah jam setengah 12. Setengah 12 gimana? Setengah 1. Saya harus lanjut karena besok pagi ada kegiatan. Kamu ikut yang ini AM. Apa melu terus? Nah, ayo kata-kata dulu. Ini sarungnya spesial yang Anza series. Makanya ada fotonya saya. Boxnya merah putih.
nasionalis. Isinya batik. Nah, pas untuk akad nikah. Kamu yang masih jomblo. Nah, ini keren ini sarungnya. Ayo kata-kata. Sarung mangga. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, mangganya dimakan, sarungnya di... Ayo diulang. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, mangganya dimakan, sarungnya dipakai. Dipakai apa? Dipakai sholat. Ah, ngono bener. Ono bocah cilik sarung mangga. Manggane dipangan, sarunge nggo nutup. Bocah cilik ijan tenan. Ya wis ini. Nah, 1 2 3 4 5 6 ditekuk. Nah ini udah ini 300 lumayan berondol seminggu. Dah, makasih ya, makasih Fauzan. Ini udah jam 12:30. Matur suwun semuanya. Ini lama banget saya ngaji. Biasanya ngaji itu ya 1 jam lebih dikit ngono ae. Lembur. Takutnya itu saya gini loh, jauh-jauh dari Jawa ngaji sini cuman dikit kan nggak enak. Padahal ini yo capek aslinya kok. Ya mudah-mudahan Pak Suwito paham lah. Mudah-mudahan paham gitu. Saya juga nggak enak sama sampean. Datang jauh-jauh masa ngajinya cuma sejam kan. Dah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dibarengi hidayahnya Allah. Kesalahan, kekhilafan pasti ada. Itu karena bodohnya saya, karena keterbatasannya saya. Karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya.